Welcome to Podepokan, podcastnya orang Depok. Masih bersama saya Dery. Dan jelas kalau anak perempuan memang harus ketemu sama bapaknya dulu. Cinta pertama anak perempuan tuh harus sama ayahnya dulu. Welcome to Podepokan, podcastnya orang Depok. Masih bersama gue Dery di sini. Dan di video kali ini gue dapat lagi kesempatan dan gue bakalan ngupas tuntas tentang parenting. Tuntas ya, tuntas. Dan sebisa masih juga dan juga di sini juga gue masih ngebahas parenting bersama Winda Damayanti, Espesia. Espesia. Apa sih Espesia? Sarjana psikologi. Oh gitu ya, bukan Bukan Espesia. satpam komplek. Dan kita dapat kesempatan juga untuk ngebahas tentang how to deal with your inner child. Is it true? True. Oh, alhamdulillah ya. Pokoknya kita akan ngebahas secara tuntas tentang parenting, dunia anak-anak ataupun dunia tentang Pola asuh. Keluarga dan everything-nya itu akan ada di Podepokan podcastnya orang Depok. Pokoknya harus nonton sampai habis dan don't forget to subscribe, like and comment dan Don't forget to ring the bell. oh yes, ring the bell also. Oke, kita akan bahas tentang how to deal your inner beauty. Inner child. Podepokan, podcastnya orang Depok. Jadi gini, kemarin kan kita sudah sempat bahas ya gimana, kenapa sih fenomenanya pandemik ini jadi banyak anak-anak yang bermasalah, kemudian mereka mendapati dirinya tuh secara, ya sekarang udah nggak nyaman gitu kan, dia nggak nyaman karena pandemi, kemudian nggak nyaman dengan cara mereka belajar gitu kan. Ini almost 6 months before ya, maksudnya untuk pandemi ini ya. Iya, udah berapa bulan sih sekarang? 6 bulan kayaknya dari Februari. 8 bulan 8 loh. Ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Juli. Sebentar lagi lahiran ya. Jadi memang memang fenomenanya banyak banyak yang terjadi. Dari data dari KPI juga kemarin sempat banyak banget kasus anak-anak bermasalah. Bermasalah sebenarnya sih, masalahnya tuh bukan di anak-anaknya gitu kan ya. Mungkin cara mereka beradaptasi kan orang-orang beda-beda ya. Ada yang bisa dengan gampangnya belajar daring, ada yang dia butuh waktu, butuh proses gitu kan. Tapi ada juga yang ya udah santai aja. Ya mau gitu kan. bagaimana mau daring kayak mau apa kayak bisa masuk aja. Iya, gitu. itu kan tergantung lagi ke tiap-tiap anak. Nah, ketergantungan anak-anak itu juga datangnya dari pola asuh kan, pola asuh dari orang tuanya. Nah, yang mau kita bahas di sini nih, biasanya ada sesuatu nih dari kenapa si ini beda, si A cara belajarnya beda dengan si B. Nah, setelah kita telisik lagi, mungkin itu karena pola asuh dari keluarganya, dari orang tuanya. Dari orang tuanya terutama. Jadi ada peran penting ya di situ orang tua. Oh pasti. Ya. Dan bagaimana dia menghadapi dan beradaptasi itu juga dipengaruhi dari cara dia mengasuh. Iya. Bisa diartikan seperti itu. Oke, jadi kita mulai dari yang basic dulu aja. Oke, the basic. Inner child itu sebenarnya gini, inner child itu adalah sisi kepribadian seseorang yang terbentuk dari masa kecilnya. Masih kecil, bukan masa kecil. Jadi dari sejak dia dari rahim sampai menuju usia balik. Sampai balik lah ya gitu kan. Itu masa inner child disebutnya. Nah, kenapa di masa-masa itu disebut momen penting dan banyak sekali juga ada luka-luka yang ada di situ. Nah, jadi inner child itu kan macam-macam ya. Ada tiga macam. Yang pertama free child. Free child itu waktu anak itu punya momen-momen dihargain, apa sih kalau misalnya dari waktu kecil dulu tuh yang paling diingat banget gitu, kalau misalnya yang paling membahagiakan kalau ketemu orang tua tuh apa tuh? Yang paling membahagiakan sih dapat uang jajan sih. Uang jajan. Terus gitu apalagi? Ya kan? Terus ya mungkin bisa main tanpa ada waktu yang dibatasi. Pastinya kan, namanya anak-anak kan. Dan dengan kumpul sama teman-teman yang satu angkatan kayak gitu. Nah, itu disebutnya free child. Oh, itu momen yang membahagiakan. Nah, karena kita akan nanti
menaruh dalam-dalam nih momen yang nggak kita suka nih, ya, memori yang kita anggap nggak menyenangkan. Itu namanya free child. Kalau misalnya ada satu lagi, free child bukan yang bahagia. Free child, iya itu yang bahagia. Kalau yang momen-momen yang momen yang ada adaptive child namanya. Apa? Adaptive itu misalnya ketika si anak itu dia punya peran serta. Misalnya bunda punya uang 300.000 nih. Kita pakai buat liburan besok, kira-kira buat apa aja? Kalau kakak gimana? Kalau adik gimana? Jadi masing-masing punya audiens. Jadi anak-anak itu dari kecil sudah merasa punya, aku ada sesuatu nih, punya sumbangsihnya. Oh ya. Gitu. Itu kita namakan dengan adaptive child. Okay. Yang terakhir rebellious child. Nah itu adalah momen yang kita ngerasa kalau ini aku udah dimarahin nih hari ini nih. Misalnya pola hari itu lagi mau belajar terus lagi nggak suka, lagi nggak mood gitu kan. Aku pengen pergi aja nih, pengen kabur atau apa gitu kan. Momen itu, memori itu tetap juga ada di masing-masing anak-anak gitu kan. Nah, ke semua momen-momen itu disimpan dalam jiwa alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu yang kita sebut dengan subconscious mind. Subconscious mind. Subconscious mind ya. Alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Nah, itu yang beberapa orang kalau dapat trigger atau pemicu itu pasti ketika dia dewasa itu akan muncul. Misalnya waktu kecil itu dia suka diajarin cara belajar sama orang tuanya, misalnya dengan hardikan, dengan dicubit, atau ayo belajarnya yang ini lah gitu. Hardik keras. Membentak gitu ya. Bahasa Indonesianya berapa deh? Dengan diomelin lah ya gitu ya. Nah, itu kan masuk tuh ke alam bawah sadarnya dia. Ketika dia dewasa, ketika perannya berubah menjadi orang tua, itu akan berubah secara tidak langsung tanpa dia sadari. Kok akan muncul? Akan muncul. Lama-lama dia akan sadar, kok gue kayak ibu gue atau bapak gue tuh gue ngajarin dulu ya gitu kan. Nah itu yang kita sebut dengan luka inner child-nya. Tapi itu sebenarnya ada baiknya, ada buruknya atau gimana sih? Maksudnya kan biasanya orang tua dulu kan memang based on dari experience-nya. Iya, karena gitu kan. waktu zaman dulu kan ya mungkin seminar parenting jarang ya. Itu dia. Pengetahuan orang tua kita zaman dulu juga tentang pola asuh juga yang didapat dari secara random aja ya kan. Kenapa dulu anak-anak itu nggak boleh main hujan karena takut masuk angin atau apa. Ya, dia nggak tahu banyak hal positif dari kita anak-anak main hujan, tapi kan ya itu tadi stigmanya banyak yang mereka dapat. Karena dulu juga kan agak susah juga untuk belajar dari media sosial. Dan karena dulu nggak ada sama sekali. Kalau sekarang orang tua sekarang kan tinggal next like ketik keyword keluar semuanya kan. Udah gitu juga kan sekolah orang tua tuh paling nggak ada ya kan. Satu-satunya sekolah yang nggak ada di dunia ini ya sekolah menjadi orang tua. Nah, karena keterbatasan wawasan orang tua kita zaman dulu, sehingga mungkin secara tidak langsung mendapati kita tuh dengan pola asuh yang kurang tepat. Nah, ketidaktepatan pola asuh itu kan lama-lama ya karena kita lakukan secara terus-terusan ya kan, berkali-kali kita juga jadinya jadi kayak gitu juga mengikuti. Nah, disebutnya itu luka karena biasanya ada beberapa momen yang misalnya waktu disuruh ngerjain matematika gitu kan ya gitu ya. Dia nggak suka gitu kan. Terus juga ada labelnya, ada ini semua keluar semua tuh dari orang tua. Kan self image-nya juga masuk ke dia. Dia jadinya mikir dari kecil itu dipikir oke, aku bukan anak IPA misalnya. Atau aku nggak bisa belajar matematika. Udah tertanam kan di dalam dirinya dia. Nah, itu ya stigma yang biasanya itu akan keluar tiba-tiba ketika ada stimulusnya, misalnya ketika dia punya anak, berganti peran menjadi ibu atau menjadi bapak, dia tahu anaknya nggak bisa matematika juga. Dia ngerasa bahwa oke, ini gue banget loh gitu kan. Cuma caranya gimana biar dia nggak kayak gue banget gitu kan. Nah, biasanya tuh alam bawah sadar tuh lagi-lagi keluar. Agak susah ya memang ya. Prosesnya memang
luar biasa. Ya susah, prosesnya memang agak susah. Jadi kebanyakan orang tua zaman sekarang itu udah deh dikursusin aja deh sama guru aja deh gitu, gak usah pusing-pusing deh daripada dia jadi sebagai orang tua keluar emosi kan. Karena kan kita juga nggak bisa menahan ya. Iya. Even kita jadi itu jadi fake nggak sih? Iya, biasanya begitu. Makanya nggak sih, nggak jadi diri lu sendiri nggak sih? Makanya banyak. Itu justru lebih bahaya bukan sih? Ya, makanya banyak penyuluhan, banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan apa ya, untuk menyembuhkan inner child tuh bagaimana sih? Banyak orang ada banyak juga datang ke saya gitu ya. Mbak, katanya gue ada sesuatu, gue tuh kalau ngelihat orang belajar orang belajar misalnya, atau kemarin gini, aku barusan dapat kasus tuh, jadi dia itu umurnya udah cukup lumayan ya, perempuan, cuma dia nggak mau buru-buru nikah, ya kan. Biasanya kalau datang ke konsultan, kalau ke psikolog kan pasti kita tanya kenapa gitu kan. Ada sesuatu kah gitu kan. Ya kita lihat kan pasti benang merahnya ya kan. Benang merahnya tuh sampai ada apa gitu kayak kan. film ya. Kayak film. Nah itu terkuak tuh biasanya setelah melalui proses yang panjang, kemudian dia self talk juga, karena kita juga pasti kan membimbing untuk ya udah yang mesti menyembuhkan ya diri kamu sendiri gitu kan. Berarti itu ada proses penyembuhan dan proses menjadi diri yang lebih baik. Iya. Dengan menjumpai Anda gitu ya. Enggak juga. Sebenarnya ada tiga hal. Ada tiga tahapan untuk kita mengenali inner child kita. Yang pertama adalah setelah mengenali maksudnya. Yang pertama adalah kita ketemu sama subjeknya. Ya kan. Kemarin itu ke kasus yang pernah saya dapetin itu, kenapa si perempuan ini nggak mau buru-buru nikah, karena once dia pernah di usia masih kecil dia pernah lihat bapaknya itu mukul ibunya. Nah, terekam tuh ya kan, terekam di memorinya. Jadi itu udah lama. Iya, karena memang itu ya. Karena memang di waktu itu usianya baru 2-3 tahun, dia juga bilang susah buat dia memaafkan ayahnya pada kejadian saat itu. Walaupun setelah itu dia akan bilang kita nggak ada apa-apa, kita nggak ada masalah. Cuma ada satu momen itu yang menurut dia itu bikin dia luka. Ya. Jadi nah, menjadi trauma. Jadi dia nggak gampang jatuh cinta, nggak gampang percaya sama orang juga, terutama laki-laki. Dan itu bahaya dia ya? Lumayan. Bahaya makanya ya? Setelah itu makanya kita selalu kasih apa ya, solusi. Yang pertama coba datangin dulu ayahnya. Kalau misalnya masih ada kan lebih enak tuh ya. Ya kalau yang repot tuh biasanya kalau ayahnya udah nggak ada. Datangin ayah mau ngapain maksudnya? Bicara aja, bicara. Dia keluarkan aja. Waktu saat dia melihat si ibunya dipukul kan sebenarnya banyak yang mau dia katakan kan. Cuma dia ditahan. Ya kan? Aduh mau ngomong apa nih nggak bingung gitu kan. Nah hari itu coba aja bilang bahwa pasti orang itu masih inget. Iya Pak, inget nggak dulu tuh waktu gini aku lihat gini papa tuh marahin mama begini gitu kan. Ngomong aja gitu kan. Kita akan mengobati, sedikit mengobati itu gimana? Paling tidak dia sudah melepaskan bebannya. Beban dia ya. Setelah udah bicara ada penjelasan lah ya gitu ya. Setelah bicara dengan subjeknya biasanya langsung kawin. Oh enggak. Kira langsung kawin. Langsung percaya. Nah, yang kedua adalah memaafkan. Okay, ya. Bagaimanapun juga siapapun yang salah, semuanya itu sudah berlalu ya kan. Ya, paling tidak harus dimaafkan. Kita harus mencoba memaafkan dulu. Nah, setelah sudah bisa memaafkan nih, nah baru bisa nanti kita akan move on lah judulnya. Ya, nanti mungkin dibimbing dengan ayahnya sendiri, atau dia ketemu sama orang yang dia percaya. Itu biasanya lambat laun luka itu lama-lama terobati, terkikis lah. Padahal ya kalau ketemu orang yang memang sayang, memang cinta dengan dia, mengayomi, justru lebih bisa membantu memulihkan luka itu sebenarnya. Bisa juga. Ada juga kasus gini deh. Jadi sebelum menikah si laki-laki ini ngeliat ini calonnya tuh sayang, caring, udah gitu. Setelah dia nikah, pokoknya baik hati banget gitu ya. Begitu mereka menikah dan punya anak, ada beberapa trigger yang pemicu yang dia yang bikin si istrinya itu jadi seperti kayak ini kayak gue zaman dulu gitu. Nah, akhirnya si suami bilang, kok lu nggak kayak dulu waktu gitu kan. Sekarang kok sebegitu bengisnya gitu sama anak-anak gitu kan. Ada apa gitu kan. Ya biasanya kan perempuan tuh nggak
bisa dengan gampang cerita gitu kan, apalagi kalau bicara inner child karena kan itu sudah dikubur dalam-dalam gitu kan. Nggak mau lagi lah inget-inget kita sebenarnya. Ya sudah dulu. Cuman itu akan muncul ketika kita bertemu sama pemicunya, triggernya, dan dalam kondisi yang sama gitu kan. Jadi kayak bangunin mayat hidup gitu ya. Udah terkubur dalam-dalam, tiba-tiba dia bangun lagi ya. Itu yang repot. Ya itu. Jadi kayak kita tuh sendiri yang sebagai orang tua nih ya, berarti kita harus bisa memilah-milah berarti kan. Iya. Intinya tergantung dari pribadi orang tua itu sendiri gitu kan. Lo mau ke arah yang seperti apa ataupun mau tetap mengulang masa lalu. Iya, yang jelas rantai itu harus diputus ya kan. Mata rantai harus diputus. Enggak karena dulu kita dibegitukan sama orang tua kita terus kita membegitukan juga anak kita gitu. Sebenarnya nggak hanya dari hal-hal negatif ya. Maksudnya ada beberapa faktor, misalkan hal-hal positif orang tua kita dulu yang bisa melakukan hal-hal yang baik ya kita ambil. Kadang susah nih orang itu yang salah, yang jahat itu yang kita ingat. Tapi yang baik-baik itu kan judulnya inner child. Jadi waktu kejadian itu kita alami waktu kita kecil. Ya kan? Kayak mungkin dari dulu dipukulin sama ibunya gara-gara main itu ngerasa dulu dendam banget gitu kan. Begitu udah dewasa seiring berjalannya waktu pasti kan coba kalau gue nggak dipukul dulu gitu kan, gue jadi berandal. Jadi harus diputus mata rantainya dengan kita menjadi orang tua yang baik, mendidik anak itu seperti yang sesuai dengan SOP kali ya. Yang jelas mulainya dari memaafkan diri kita sendiri dulu, berdamai dengan diri kita sendiri. Ada kalanya kita ngerasa nggak ada masalah kok gitu kan. Gue berasal dari keluarga baik-baik, kita komunikasinya baik segala macam, tapi begitu ada ketemuan pemicunya yang nyenggol dikit itu tadi kayak bangunin mayat dari kubur gitu kan. Wah bisa jadi macam-macam itu kan. Nah itu kan tadi beberapa faktor ataupun beberapa jenis dari inner child sendiri dan ada beberapa solusinya. Nah itu prosesnya nih, misalkan orang nih curhat ataupun tentang gimana sih caranya kita untuk memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Proses itu berapa lama? Ada nggak sih yang langsung oke gue harus berubah gitu kan? Ataupun kayak iklan langsung ya jin gitu ya. Terus ataupun ada proses yang memang lama banget dan makan waktu kan? Dan memang harus ada porsi ketemu dengan konsultan itu lebih kerap atau seperti apa? Paling tidak bertemu dengan orang yang mengerti kamu, ya kan? Mengerti, jangan cari orang yang ada juga beberapa orang yang datang ke psikolog, ke konsultan, mereka ikut penyuluhan, tapi dia tetap ngerasa aja kalau nggak masuk tetap aja ya. Chemistry-nya nggak dapet udah susah gitu kan. Mau ngomong apa aja gitu segala macam nggak akan didengerin gitu kan. Cari orang-orang yang pasti biasanya tuh ketemu kok. Biasanya baru sekali dua kali ngomong tuh chemistry-nya dapet aja gitu kan. Saya senang sama ngobrol sama yang ini ya udah itu. Tapi gini, salah nggak sih misalkan kalau orang tua dia punya inner child yang memang bad experience ya. Gue kayaknya nggak bisa, gue langsung lempar ke guru deh. Gue langsung lempar ke guru les ataupun ke guru sekolah atau segala macam. Itu salah nggak sih? Pada akhirnya nanti kita akan ditanyai dengan pertanggungjawaban di akhirat nanti tuh. Pertanyaannya apa coba deh? Karena itu ya. Iya dong. Mandro buka gitu. Podepokan, podcastnya orang Depok. Kan itu anak kita deh, ya kan? Bukan anak yang guru. Artinya daripada untuk memutuskan mata rantai yang boleh, artinya boleh aja kalau kita menjadikan mereka sebagai partner, ya kan? Bukan langsung tanggung jawabnya. Enggak gini, maksudnya gini. Di part ini gue nggak bisa nih ngomong gue, tapi di part ini gue bisa masuk. Nah jadi di part ini kita lempar aja ke orang-orang yang ahli gitu kan. Bisa jadi. Jadi perannya ada beberapa peran yang digantikan sama orang-orang tersebut ya nggak masalah. Yang mungkin akan jadi masalah adalah ketika kita melemparkan semua peran itu ke orang lain. Ya enggak lah, jadi anak asuh dong jadinya Bu. Ada juga. Jadi yang bapak ibu pekerja ya kan, yang mendelegasikan ke mbak-mbaknya itu, ya kan. Nanti anak sesuai dengan mbak-mbak itu kan. Iya. Karena yang dia lihat tiap hari kan itu norma yang diajarkan oleh orang tua.
dengan si mbak di rumah pasti beda ya kan. Mungkin sama ajarannya sama. Oh, nanti di rumah nurut sama ini ya, nurut gini kamu harus begini ya. Tapi tetap aja kan penyampaiannya beda. Tapi kadang ya anak sekarang misalkan kita ajarin gitu kan. Tapi nggak, mungkin ini pengalaman pribadi ya, bukan anak zaman sekarang ya secara general. Lama-lama terkuak juga kan ada inner child. Enggak, maksudnya gini. Anak saya sendiri nih, kalau diajarin sama orang tuanya agak susah, nggak akan bisa masuk. Mau seperti apapun nggak bisa masuk. Tapi kalau sama orang lain, dia mau gitu loh. Dia mau belajar, dia mau ini, dan ada creativity dia yang muncul, inovatif dia muncul. Tapi kalau sama saya gitu kan, sama orang tua gitu ya, ini secara general ya, secara general ya ibu-ibu gitu ya. Nah itu tuh Catat ya Bu. agak susah gitu. Itu gimana solusinya tuh? Kenapa anak bisa berpaling sama orang lain? Satu. Aduh, kamu kan nggak nyaman kali ya. Satu. Iya. Karena kamu kamu tidak semenarik mereka. Jangan kamu, ya, jangan gitu. kamu. Oke, orang tua. Di luar sana. Oke, berarti dirubah gitu. Iya. Kenapa anak-anak nggak tertarik bicara sama orang tuanya? Ya kan, mereka lebih memilih gurunya atau orang lain di luar sana karena ya mungkin orang tuanya tidak semenarik mereka yang di luar sana. Pertama, kedua. Ketika dia sudah nggak menarik, dia udah kasian banget ya orang tua nggak menarik ya. Kesannya menarik tuh macam-macam ya. Iya. Yang kedua mungkin tidak nyaman. Jadi mungkin misalnya main nih sama ayahnya nih. Ayo main sama papi yuk, kita main kartu liriknya Uno. kok begitu sih, lirik gitu ya. Ayo kan kamu nanya kamu. Iya. Secara general nih. Oke. Kita main Uno yuk gitu kan. Baru main sebentar, jangan lupa ya abis ini kita sholat asar, abis itu nanti ayah gini. Selalu dengan aturan, ya kan. Si anak-anak jadi ya kita mau main gak sih ya, gitu kan. Atau tapi kan main sama harus di schedule kan. itu kan, itu ada bedanya. Itu bedanya main sama orang tua dengan main sama temennya. Kalau main sama temennya buru-buru azan asar ya kan, keluar nggak pakai sendal juga dia nggak akan coba kalau main sama ibunya pakai sendal dulu nanti kamu gitu. Jadi dia tidak nyaman. Sebenarnya itu kan baik ya. Sebenarnya itu baik. Cuma ngeles mulu loh ini. Enggak, maksudnya sebenarnya itu baik. Cuman porsinya, caranya yang harus diterapkan. Atau gini, ini lihat ibu pakai sendal nih keluar nih, coba dede pakai sendal juga ya gitu kan, mungkin lebih seperti itu, mencontohkan ya, tidak hanya menyuruh adu argumen itu mungkin yang jadi akan sebenarnya tergantung dari usia anak sebenarnya. Fase perkembangan anak-anak kan beda, hampir sama semuanya. Cuma tergantung. Kalau misalnya masih di bawah 5 tahun bisa lah diajak main seperti anak 5 tahun lah gitu kan. Tapi kalau udah mulai agak dewasa, SMP, SD kelas 6 aja, ayo nggak boleh pakai sendal gini, dia akan bilang capek deh. Nanti soto ceker saus tomat ya kan, I don't care, bodo amat. Soto ceker dari ya gitu. Tergantung dari usia anak juga. Tergantung dari usia anak. Anak-anak yang apalagi kalau anak laki ya biasanya. Anak laki-laki kalau kata Ibu Aisyah Dahlan itu ya, terbentuk otaknya, susunan otaknya yang lengkap itu sebelum umur 18 tahun. Jadi masih di bawah 18 tahun itu pikirannya main terus gitu kan. Belum ketemu tuh konsep tanggung jawab, anak laki-laki itu harus ini. Nah, ini tuh belum dapat kalau laki-laki di umur 18 tahun. Kalau perempuan umur 13, 14 tahun sudah lengkap. Makanya banyak lebih mature ya. Makanya banyak yang bilang perempuan itu lebih dewasa daripada laki-laki. 5 tahun di atas itu. Berarti kalau mau nikah mau nikah, ceweknya 25, cowoknya 30. Boleh lah. Ya, jadi kan sama balance, jadi sama-sama mature ya. Jadi omongannya bisa nyambung ya dari situ. Nah, ini ada fakta nih, ada fakta ataupun fake ya. Bener nggak sih anak laki-laki itu lebih dekat dengan ibunya, anak perempuan lebih dekat dengan bapaknya? Sebenarnya pola pengasuhan yang paling seimbang itu adalah ketika anak-anak itu bisa dekat dengan lawan gendernya. Tapi balik lagi tergantung fase perkembangannya. Kalau anak laki-laki dari 0 sampai 6-7 tahun itu lebih baik sama ibunya dulu ya kan, bondingnya dia. Bapaknya keluar kota aja nggak apa-apa ya. Mau kemana ya? 6 tahun ya, tiba-tiba punya istri lagi. Pelakor itu gitu kan. Enggak, ada bercanda itu. Secara teori begitu. Nah, nanti udah umur 7 sampai
12, dia butuh sosok bapaknya nih. Kayak laki-laki tuh mesti kayak gimana sih? Emang ada laki-laki yang naruh rambutnya tuh begini gitu kan? Enggak. Ya? Bapaknya kan yang ngasih tahu ya? nanti kan. Lihat kuku gimana, lihat kuku. Kalau laki nggak begini kan? Iya. Itu begini gitu kan? Atau loncat tuh nggak begitu gitu. Jadi dia dapat contoh dari bapaknya. Oh gitu. Berarti bapaknya harus Ya enggak gitu enggak juga. ya? Harus jadi temen ya. Jadi temen, Best ya. pal Oh, judulnya. best friend. Best friend. Bukan best pal ya. Best pals gitu. Maksa ya. Iya, nggak bisa aja kayak bajai. Oh, jadi Artinya gitu. Ada teorinya ya? di usia-usia segitu dia pasti akan harus main sama ayahnya, ya kan, yang seru-seruan sama ayahnya. Tapi pasti masih nanti transisinya tuh masih ada yang nanti udah selesai main sama ayahnya, capek mau peluk mama gitu kan, nggak apa-apa nggak ada juga. masalah ya. Jangan bilang nggak usah dipeluk nanti Karena banci apa lagi, atau biasanya kan gitu kan. Umur berapa? 6 tahun, oke mamanya gitu. Ya, Kayak gitu juga ya? juga. Nggak, 12, bapaknya sini, nggak juga gitu ya? Enggak, yang jelas peran sertanya itu harus sama. Oh, iya. Biasanya memang lebih dekat ke sana, ke ibunya dulu. Nah, kalau anak perempuan kebalikannya justru waktu masih 0 sampai 6 tahun nggak apa-apa sama ayahnya. Nanti akan ada saatnya dia harus kembali sama ibunya. Itu menurut teori ya? Teori ya. perkembangan. Juga perkembangan. Dan jelas kalau anak perempuan memang harus ketemu sama bapaknya dulu. Cinta pertama anak perempuan tuh harus sama ayahnya dulu. Ya kan? Jadi dia bisa tahu tuh nanti kan si Karena membentuk inner child itu sendiri ya? Iya. Ya. Jadi nggak ada ketakutan menyayangi lawan jenisnya ya? Makanya kalau punya anak perempuan kecil tuh si ayah harus hati-hati bicara sama ibunya. Oh gitu. Iya dong. Oh, iya. Nanti akan dia tangkap tuh begitu kan. Oh, Jadi I kalau suami tuh boleh begini sama istrinya ya, atau dia akan merekam kan gimana respon si ibu terhadap perlakuan bapaknya. Nanti itu sama dia akan direkam. Anak perempuan umur 5-6 tahun tuh udah bisa ditanyain nanti kalau nikah mau pakai baju apa dia udah tahu. Jangan salah. Anak lagi semua sih ya. Semua jadi mereka udah tahu nanti kalau aku kawin nih Bun, kalau aku nikah aku pakai mau veil yang panjang, segala macam. Nah itu dia usia-usia dini yang punya pikiran dewasa itu how to solve the problems ya. Sebenarnya kan? Itu next episode kita. Oke. Ya itu panjang banget soalnya. Itu next episode seru kayaknya. Karena ada beberapa misalkan anak kecil itu misalkan pengen tahu, "Pak, kenapa ini kok pagi-pagi suka naik gitu kan vitalnya." Itu tuh kan hal-hal yang tabu ya menurut orang tua ya. Gimana Dan kalau kayak gitu yang jawab siapa coba? Bapaknya. Iya, ya bapaknya sama kali. kan, gitu kan. Tapi itu next episode kita akan bahas secara lebih detail lagi gimana caranya penyampaiannya, gimana cara untuk memberitahu si anak perempuan. Pola asuh laki-laki dan perempuan itu pasti ada bedanya. Nah, itu pola asuh laki-laki dan perempuan itu yang Dia mau ngomong judul ya. Mau ngarang judul dia. Jadi kesimpulannya dari inner child ini seperti apa? Oke. Jadi apapun luka yang kita lagu ya, kita pernah apapun luka ya. apapun luka yang kita pernah rasakan, cobalah untuk berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Oke, damai itu yang pertama. Damai yang jelas itu, karena saya percaya bahwa tidak ada keluarga yang bahagia tanpa ibu yang bahagia, ya kan? Tidak ada ibu yang bahagia tanpa ayah yang bijaksana. Nggak ada juga bapak yang bijaksana tanpa pola pengasuh orang tuanya yang baik dulu. Makanya suka ada. Jadi bapak nggak perlu bahagia ya, tapi perlu bijaksana. Iya. Tadi kan begitu. Bahagia juga. Oh bahagia juga gitu ya. Makanya sekarang katanya kalau cari mantu itu jangan cari calon mantunya aja, besannya juga harus dilihat. Karena kan pola pengasuhan si besan sama si calon mantu harus kita lihat ya struktural babat keluarga bibit gitu. bebet. Kagak kawin kalau kayak gitu. Kelamaan menganalisa gitu kan. Psikotes aja dia jangan lama-lama. Psikotes gampang. Tiba-tiba 2-3 tahun tiba-tiba udah putus, tiba-tiba udah begitu kan. Ya paling tidak kan kita tahu akan menjadi apa nih nanti anak cucu kita dibangun seperti apa, karena dari pola asuh yang seperti apa juga. Oke, yang ketiga adalah ketika kita sudah mampu beradaptasi
beradaptasi dengan kehidupan kita yang baru, kehidupan kita yang sudah bisa memaafkan orang lain, kemudian memaafkan diri kita sendiri, kita bisa bertukar peran. Bertukar peran judulnya. Jadi kan tadi kan waktu kita sibuk dengan luka inner child kita kan perannya masih jadi anak-anak kan. Nah, kita harus bertukar peran sebagai orang tua. Nah, bisa jadi kita perannya kali ini tidak yang kayak kemarin lah judulnya ya. Nah, setelah sudah semuanya itu sudah terjadi ketemu orang yang profesional ya. Tetap tujuannya ya. Iya, kudu ada itu soalnya dari tujuannya begitu kan. Benar. Karena ya biar bagaimanapun si konsultan itu juga bertujuan. Kira udah serius loh, mukanya udah serius. Kira dia bagaimanapun kita memang harus ketemu sama orang. Gitu ya, salah. Jadi memang seperti kita pun bisa belajar dengan pengalaman, sesuai dengan pengalaman, ataupun kalau nggak mau susah ya memang ketemu dengan profesional kan pastinya. Dan mereka juga pasti punya solusi-solusi yang memang bisa mengajari kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sebenarnya fungsi penyuluhan, fungsi konsultan tadi cuma sebagai cermin aja. Sebenarnya jawabannya mereka sudah tahu sendiri. Sebenarnya untuk zaman sekarang ya, misalnya search Google apa segala macam itu juga bisa dilakukan, cuman tidak adanya feedback dan chemistry itu gitu kan. Karena kalau kita cerita ataupun membaca itu kan beda kan. Iya, pasti. Terima kasih sekali Mbak Winda sudah datang di Podepokan, di podcastnya Orang Depok yang pastinya sangat bermanfaat sekali. Semoga bermanfaat. Iya, sangat bermanfaat sekali informasinya, sharing sudah dengan kita, dan juga pasti orang tua yang di luar sana sangat memerlukan dan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Perbincangan kita tadi literasi yang baru lah. Literasi yang baru, betul. Thank you Mbak Winda udah datang di Podepokan, dan sekian Podepokan, podcastnya Orang Depok dengan Dery dan Winda di sini. Sampai ketemu minggu depan dengan episode dan tema yang berbeda pastinya, yang akan lebih menarik dari sebelumnya. Bukan tentunya tidak menarik ya, tetapi akan lebih menarik. Apa kisi-kisinya buat kisi-kisi kali. Cluenya adalah pola pengasuhan laki-laki dan perempuan. Oke, itu dia untuk next episode ya. Kita tunggu sharing dengan Mbak Winda selanjutnya. Sampai di sini dulu Podepokan. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.